Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Damehati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kode etik advokat. Nah, advokat itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, sedangkan kode etik advokat itu sendiri merupakan pengaturan tentang perilaku anggota advokat, baik dalam berinteraksi antar anggota-anggotanya atau rekan anggota organisasi lainnya, baik dalam beracara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Fungsi dari kode etik advokat itu sendiri sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional dan melindungi kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Adapun peran dari kode etik advokat itu sendiri, yang pertama yaitu untuk melindungi anggota-anggota advokat dari tindakan-tindakan yang tidak jujur. Yang kedua yaitu untuk mengatur hubungan antar anggota-anggota advokat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek sesuai dengan cita-cita masyarakat. Yang keempat yaitu untuk mengatur hubungan profesi dengan pelayanannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kode etik advokat di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kode etik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, kepribadian penasehat hukum, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 1 Kode Etik Advokat Indonesia. Yang kedua yaitu tentang hubungan penasehat hukum dengan kliennya, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia. Yang ketiga yaitu seorang penasehat hukum harus menjaga hubungannya dengan teman sejawat, di mana hal tersebut itu diatur dalam pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian yang keempat itu tentang sikap dan tindakan penasehat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara. Hal tersebut itu diatur dalam pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia. Yang kelima yaitu tentang sikap dan tingkah laku penasehat hukum terhadap hukum, undang-undang, badan pengadilan, dan para pejabatnya. Kemudian yang keenam itu tentang ketentuan-ketentuan lain, di mana ketentuan tersebut itu diatur dalam pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia. Yang ketujuh yaitu tentang pelaksanaan Kode Etik Advokat, yang mana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaannya itu Kode Etik Advokat memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama itu terdapat unsur idealisme, di mana hal tersebut tidak sejalan dari fakta-fakta yang terjadi di sekitar. Maka apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua itu Kode Etik Advokat itu merupakan norma moral, di mana di dalamnya tersebut tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras, karena keberlakuannya itu berdasarkan kesadarannya saja. Kemudian yang ketiga itu tidak berfungsinya Dewan Kehormatan Advokat, di mana sebelumnya itu kan sudah diatur dalam pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia dan pasal 26 sampai pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat tentang advokat. Yang terakhir yaitu advokat di Indonesia disebut sebagai budaya solidaritas KOP, yang mana itu semangat membela KOP-nya. Nah, itu sedikit yang dapat saya paparkan mengenai Kode Etik Advokat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.